Beuh, legit kali kau. Gila. Hai guys, welcome back to my channel Lupi Tahu. Hari ini kita akan bikin kue tradisional yang kalian sering makan kalau ke pasar. Ini gue sering beli juga sih. Kita mau bikin kue lupis. Ini kue yang enak banget, kenyal, pakai unti kelapa, terus dimakan pakai gula Jawa. Yuk, langsung aja kita bikin. So, jadi untuk bikin si lupis ini, dia tuh paling lama di pembuatan ketannya. Dan ketannya ini sudah gua rendam sebelumnya, dicuci kayak nasi biasa, dicuci 3 kali, terus direndam air selama 2 jam baru kita bisa pakai. Nah, jadi sebenarnya gue tidak terlalu expert bikin kue-kue beginian, tapi banyak yang bilang kalau direndam itu sebenarnya 2 jam cukup. Kalau semalaman, tahu lama, dia akan direbus dalam waktu yang lama, akan ada moisture yang terserap selama proses perebusan. Itu malah jadi mushy. Jadi kalau mau kenyal tuh katanya legit, dia tuh kalau bisa direndam itu ya udah 2 jam aja cukup gitu. Ini kita akan saring, dan untuk si ketannya kan sudah direndam nih. Sebenarnya ada juga yang nggak pakai pewarna sama sekali karena kita akan bungkus dengan daun pisang. Jadi daun pisangnya tuh kayak mentransfer warna kayak baju luntur gitu loh ke kue lupisnya. Tapi kalau mau pakai pewarna, kita pakai pasta pandan juga nggak masalah gitu. Tapi karena gue suka rasa pasta pandan, jadi gue akan tambahkan pasta pandan ke si kue lupisnya. Pastikan dia nggak ada air lagi. Terus kalau udah, kita balikin ke bowl tadi. Di sini kita akan kasih pasta pandan dan juga gue akan season dengan sedikit garam. Kita masukin pasta pandan secukupnya, mau ngojreng serah kalian. Gue demennya agak terang-terang gitu warnanya. Oke, ini kira-kira lah ya. Terserah. Dikasih garam. Jangan banyak-banyak ya, dikit aja. Kalau kita cuman kasih dia rasa doang, karena dia nggak dikasih gula kan. Aduk sampai hijaunya rata. Oke, ini udah pas warnanya. Mau lebih norak lagi silahkan ya. Nah, di sini ada daun pisang yang sudah gue potong-potong gitu. Jadi kayak apa sih nih? Kayak begini tuh. Nah, ini tuh sudah gue lapis, sudah gue bersihin semua. Tapi sebelum kita pakai untuk membungkus, kita harus lemasin dia. Caranya gimana? Kita akan aron di atas api kecil aja, kayak lagi mau bikin nasi bakar tuh. Kalau mau bungkus nasi bakar kan si daun pisangnya tuh harus dilemesin dulu, kalau nggak tuh kaku banget, nggak bisa dilipet. Nah, ini tuh jadinya seperti ini. Dia tuh kayak keluar minyak gitu kalau kena panas ya. Jadi kayak gitu tadi. Tadi apinya kayak keluar gitu tuh, keluar minyak kan. Set, ya hati-hati panas, terus kayak 2 sisi. Pokoknya sampai jadinya tuh kayak lembab gitu kita angkat. Udah, kita kerjakan semuanya sampai habis. Nah, ini daun pisangnya sudah letoy, jadi gampang. Nah, ini yang bagian kerasnya tuh di atas. Nanti gue gunting juga anyway. Jadi bagian yang shiny shimmering ini di bagian luar, kita akan bikin semacam lipatan yang seperti segitiga gitu. Jadi kayak gini nih. Ngerti nggak sih? Diputer gini. Ngerti nggak? Ya, diputer gini. Terus, nah kayak gini nih. Tadang, jadi kayak apa sih namanya, untuk menampung si nasi nih, si lubang-lubang ini, nampung nasi. Terus pastikan bawahnya itu bener-bener rapet, jadi nggak bocor. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan tahan pakai tangan, ya iyalah. Terus diisi nasinya secukupnya aja, jangan terlalu yang kayak penuh banget, yang penting dia asal ada aja. Nanti kita akan bungkusnya itu seperti ini nih, ngikutin aluran segitiganya. Serapat mungkin, jangan sampai bocor. Soalnya kemarin gue bocor, jadi ini kita masukin kayak gini kan. Oke, pelan-pelan aja sampai bawah, pokoknya pastikan dia kayak nyampe ke bawah. Isi secukupnya aja. Nah, kalau udah seperti ini ya kan, ini kita rapi-rapin dulu nasinya, buang dikit ya, kepenuhan dikit. Nah, terus kayak dilipat gini loh, terus kayak ditekan gini sininya, kayak dilipat samping-samping sisinya kayak gini. Jadi kayak rapet kan, terus baru kita mulai lipat kayak gini, dilipat serapat mungkin. Terus kayak diginiin. Kalau udah pastikan rapet, bener rapet nih, kita ikutin aja kayak gini. Nah, kalau gue pribadi suka yang agak tebal gini karena bener-bener ngunci dia gini ya kan. Nah, jadi kayak gini tuh. Nah, ini ada kelebihannya,
kita bisa gunting aja. Terus ini kita kunci dengan yang namanya tusuk gigi. Terus ditusuk gini untuk ngunci. Tadang, jadi satu tuh. Oke, terakhir. Nah, ini dapatnya itu 16 piece. Tergantung ukuran lupis kalian sih. Oke, kita bikin saus gula jawanya karena dia butuh waktu yang cukup lama untuk dingin. Ini kita kasih gula jawa ya yang sudah gua iris-iris, dikasih air, kasih garam biar gurih, daun pandan. Ini cuma kita masak sampai dia mendidih aja, larut semua, kita saring. Oke, kita masak ya, pokoknya sampai dia tuh mendidih aja. Artinya sudah larut. Oke, kalau udah mendidih kayak gini kita angkat. Oke, kita saring biar nggak ada batu-batuan ya kan, amit-amit tuh kan. Nah kalau udah, tunggu sampai dia tuh bener-bener dingin. Nanti kalau udah bener-bener dingin dia kayak mulai mengental gitu kok. Oke, jadi kan gula jawa sudah jadi. Tadi gue bikin gula jawa dulu, baru gue rebus si siapa namanya lupisnya. Nanti setelah ini kita bisa ngukus si daun pandan, daun apa, unti kelapa juga. Ini gue sudah siapin daun pandan karena gue pengen rebus si lupisnya dulu, lama banget, 1,5 jam soalnya. Jadi sebelah sini gue sudah siapin air, ini baru mulai gue masak. Ini akan gue rebusnya itu barengan sama daun pandan. Nih ya, kita cok gitu. Jadi nanti kalau udah mendidih, kita akan rebus dia di api kecil ya. Karena dia tuh direbusnya cukup lama, jadi kalian tuh harus cek berkala gitu loh. Setengah jam cek, takutnya airnya menciut kan. Ini kita rebusnya itu 1,5 jam. Jadi sampai dia empuk, kalau sejam doang gue pernah cek kayak kurang matang. Jadi 1,5 jam pas. Oke, ini sudah mendidih. Api kecil simmer begini kan, kita masukin ya. Rapet-rapet, kalau ada yang bocor ya udahlah ya. Ini sekarang kita akan rebus 1,5 jam di api kecil aja biar airnya nggak cepet habis. Nah sebelah sini gue juga siapin kukusan. Kenapa? Karena gue pengen ngukus unti kelapanya. Ini ada unti kelapa, kelapa parut biasa ya, ini masih mentah kan, jadi kita bakalan kukus dia dulu. Tapi kalau bikin kue-kue tradisional kayak klepon, kayak beginian, kita harus garamin. Nih kita kasihnya garamnya agak generous ya. Gue pengen kayak agak salty, selera sih ya, karena gue suka agak salty karena kita akan menggunakan gula jawa, itu kan manis gitu, harus gurih jadinya. Ini setelah dikasih garam, kita akan aduk sampai rata ya, kayak di season gitu. Terus setelah itu kita akan taruh di piring dan kita kukus di api kecil aja, 10 menit cukup sih. Disebar-sebarin. Kukus 10 menit terus angkat. Oke, sudah 1,5 jam, sudah empuk juga, kita akan angkat. Terus jadinya itu seperti ini, cadang, tidak bocor. Kita tiriskan ya. Oke, ini jangan langsung dibuka ya. Tunggu dia diemin aja 10 menitan sampai 15 menitan biar dia lebih pulen gitu, baru kita buka. Oke, sekarang kita akan siapin lupisnya. Si gula jawa sudah siap, si unti kelapa juga udah siap. Ini juga sudah kita diamkan. Nah ini kita buka, lihat itu bagus kan, nggak bocor sama sekali. Oke. Nah ini lipatannya emang penuh dengan niat nih. Tuh jadi tidak bocor. Tuh, maaf ya. Legit kali. Kalau bocor tuh nggak bakal kayak begini nih. Terus kita baluri ke atas unti kelapa kayak gini. Gitulah pokoknya. Ya. Udah deh, terus kayak gini tinggal diplating, dikasih gula jawa. Gila nggak tuh? Oh ya, gue mau ingetin kalau gue sudah keluarin buku pertama gue, Baking at Home by Luffy Taho. Kalian bisa dapetin di e-commerce atau enggak di Gramedia terdekat. Nih gue sisihkan sedikit 3 di sini, kasih gula lagi deh. Hehe. Nah ini gulanya emang dibikin agak kental karena gue suka yang kayak ada apa ya, kayak sos gitu kan. Kita makan enak banget, gue udah pernah bikin soalnya. Tuh lembut, legit banget, bener-bener kayak nggak terlalu mushy tapi nggak keras. Gila, enak banget.
Legit, wangi, gurih dari kelapa, wangi dari gula jawanya. Jadi tipsnya kalau bikin lupis pastinya sih baik yang bilang juga jangan rendam kelamaan banget, takutnya jadi mushy, jadi nggak kenyal tuh nggak sih. Dan juga harus banget dirapetin pas lagi bungkus, karena beberapa hari yang lalu tuh gue pernah bungkus tapi bocor, jadi airnya itu masuk ke dalam lupisnya jadi bleber gitu loh, jadi kayak bubur. That's why bungkusnya harus hati-hati, dan memang rebusnya itu lama, di waktu yang lama dan di api yang simmer gitu loh. Dan juga pastikan kalian cek airnya berkala, takutnya menciut malah gosong karena kita rebusnya lama. Dan jangan lupa juga komen di bawah kalau kalian punya ide resep konten kayak kue-kue seperti ini. Komen aja, kalau gue bisa gue akan bikinin buat kalian. Komen aja, gue pasti baca. And until next time, bye bye.